Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendy Irawan, NIM 220201010096 dari Prodi Manajemen, dosen Bapak Farid Rizky SEMM. Saya ingin mempresentasikan tugas saya, matkul Sistem Informasi Manajemen. Saya mengambil kasus, yaitu kasus kebocoran data pribadi di Indonesia. Langkah pertama, keamanan informasi dan manajemen risiko IT. Kasus kebocoran data pribadi di instansi pemerintah 2024. Nah, pada tahun 2024 terjadi kebocoran data di beberapa instansi pemerintah yang melibatkan informasi pribadi masyarakat seperti NIK, alamat, dan data keuangan. Hal ini disebabkan oleh lemahnya sistem keamanan termasuk kurangnya pembaruan sistem enkripsi yang tidak memadai dan kontrol akses yang lemah. Jadi dampak utama dari kebocoran ini adalah hilangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, potensi hukum, tuntutan hukum, serta kerugian finansial bagi masyarakat yang terkena dampak. Nah, jadi kasus ini menggarisbawahi pentingnya perbaikan sistem keamanan, penerapan enkripsi yang kuat, dan pengelolaan akses yang lebih ketat. Ya, berikutnya langkah kedua. Pertama, identifikasi masalah utama dalam kasus. Nah, kebocoran data instansi pemerintah di tahun 2024 adalah lemahnya sistem keamanan informasi. Jadi sistem yang tidak diperbarui secara berkala dan kurangnya pengelolaan akses penyebabnya informasi sensitif seperti NIK, alamat, dan data keuangan masyarakat tersebar tanpa izin. Ya. Sistem keamanan yang tidak memadai membuat instansi pemerintah rentan terhadap serangan cyber dan kebocoran data. 2. Analisis dampak masalah terhadap organisasi. Kebocoran data ini berdampak besar pada instansi pemerintah. Berikut beberapa dampaknya antara lain hilangnya kepercayaan publik. Masyarakat jadi ragu terhadap instansi pemerintah karena merasa data pribadi mereka tidak aman. Terus, tanggung jawab hukum. Instansi pemerintah bisa menghadapi tuntutan hukum sesuai dengan UU Perlindungan Data Pribadi. Kerugian ekonomi. Data yang bocor bisa dimanfaatkan untuk menipu atau penipuan, penyalahgunaan yang merugikan masyarakat secara finansial. Terakhir ada reputasi pemerintah. Reputasi pemerintah bisa rusak baik di mata publik maupun di tingkat internasional terkait keamanan data dan pengelolaannya. Yang ketiga ada tinjauan teori dan konsep yang relevan. Nah, di sini ada beberapa teori dan konsep dari sistem informasi manajemen atau SIM yang dapat membantu mengatasi masalah kebocoran data. Yang pertama ada manajemen risiko IT. Jadi pemerintah perlu mengidentifikasi risiko keamanan data dan menyusun strategi untuk mengurangi potensi kebocoran. Ya. Yang kedua ada keamanan sistem informasi yaitu SIA Trust. Nah, ini penting juga untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data. Jadi kasus ini menunjukkan perlunya peningkatan perlindungan kerahasiaan melalui enkripsi dan kontrol akses yang lebih baik. Ketiga ada pengelolaan akses. Nah, penerapan kontrol akses berbasis peran atau RBIC akan membatasi akses ke data sensitif hanya untuk pihak tertentu. Terakhir ada evaluasi kinerja sistem. Evaluasi sistem keamanan secara berkala. Nah, ini diperlukan untuk melindungi dari ancaman baru yang muncul. Nah, yang keempat, data dan informasi. Nah, berikut adalah klasifikasi jenis kebocoran data Indonesia di situs web. Nah, di sini ada sebanyak 6 juta data nomor pokok wajib pajak atau NPWP diduga diperjualbelikan dengan harga sekitar Rp 150 juta. Nah, jadi hal ini didasarkan pada unggahan akun Bajurka pada Rabu 18 September 2024. Data yang bocor antara lain nomor induk, kependudukan, NIK, NPWP, alamat, nomor kontak telepon seluler, dan surat elektronik atau email. Nah, jadi dugaan
bocornya data NPWP mencatat ketika pendiri Agile Hacker Indonesia, Teguh Aprianto, mengunggah tanggapan layar situs web Blast Forum yang berisi tentang telah diratasnya 6 juta data NPWP. Nah, di antaranya 6 juta data yang diratas itu termasuk milik Presiden Joko Widodo, anak sulungnya Gibran Rakabuming Raka, dan Menteri Keuangan itu Sri Mulyani. Nah, jadi Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto. Jadi di sini sangat kelihatan banget untuk data keamanan kita sangat lemah. Yang terakhir, langkah ketiga, solusi dan rekomendasi. Yang pertama, satu, meningkatkan sistem keamanan. Nah, implementasi enkripsi data dan sistem pemantauan otomatis berbasis AI untuk melindungi informasi yang sensitif. Yang kedua, pembaruan sistem secara berkala. Lakukan pembaruan rutin dengan pas keamanan terbaru untuk menutup celah yang dapat dimanfaatkan teratas. Yang ketiga yaitu audit keamanan berkala. Lakukan audit keamanan secara rutin untuk mengevaluasi dan memastikan sistem terlindungi dari ancaman baru. Nah, untuk alasan memilih solusi ini, solusi yang dipilih karena secara langsung menargetkan kelemahan yang ada dalam sistem keamanan saat ini. Dengan memperbaiki dan meningkatkan aspek-aspek yang lemah seperti penggunaan teknologi yang lebih canggih dan pelatihan bagi pegawai, kita dapat memperkuat pertahanan terhadap berbagai ancaman cyber. Nah, di sini ada potensi manfaat keamanan data yang lebih baik. Dengan penerapan teknologi enkripsi dan kontrol akses yang lebih baik, data pribadi masyarakat akan terlindungi dengan lebih efektif sehingga mengurangi risiko kebocoran. Nah, di sini juga ada meningkatkan kepercayaan masyarakat. Dengan peningkatan keamanan dan transparansi, masyarakat akan lebih percaya dengan instansi pemerintah dalam pengelolaan data pribadi mereka. Yang ketiga ada kepatuhan terhadap regulasi. Implementasi solusi ini juga akan membantu instansi pemerintah untuk mematuhi UU Perlindungan Data Pribadi. Nah, sehingga dapat mengurangi risiko tuntutan hukum yang mungkin timbul akibat kebocoran data. Nah, risiko dan kendala. Yang pertama yaitu ada biaya implementasi yang tinggi. Nah, pengadaan teknologi baru, pelatihan pegawai, dan pembaruan sistem memerlukan anggaran yang cukup besar. Nah, jadi ya mungkin menjadi kendala bagi beberapa instansi pemerintah. Yang kedua, adaptasi pegawai. Nah, pegawai mungkin memerlukan waktu untuk beradaptasi dengan sistem dan prosedur baru. Nah, ya ini dapat mempengaruhi produktivitas awal. Nah, yang ketiga, ancaman yang terus berkembang. Serangan cyber terus berkembang, sehingga solusi yang diterapkan harus selalu diperbarui dan diawasi secara ketat untuk tetap efektif. Nah, kegagalan untuk melakukan ini dapat membuat sistem rentan terhadap serangan yang canggih. Nah, jadi inilah penjelasan saya mengenai tugas sistem informasi manajemen. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.